to tell the story. 'Twill be my theme in glory. Salam Jemaat GKK Donggala dimanapun kita semua berada. Puji nama Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan terus mengalir atas kita. Dan saat ini kita bersekutu secara khusus untuk memperingati hari kenaikan Tuhan. Karena itu saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri dan kita bersaat teduh. Panggilan beribadah terambil dari kitab Mazmur 135 ayat 1 hingga yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Pertolongan kita datang dari Allah yang menjadikan langit, bumi, serta isinya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Mari bersama kita akan menyembah Dia. Kita mau memuji dan mengagungkan Dia. Dia Allah sumber penolong kita. Dia kekuatan dalam hidup kita. Segala pujian hanya bagi Dia. Yesus, padamu ku berseru. Kita mau bersama katakan, Tuhan, Engkau penolong dalam hidup setiap kita. Kami hanya percaya kepadamu, karena janji-Mu Tuhan, Kau terus pegang tangan kami dan tuntun langkah kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindungan.
Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Umat persilakan untuk duduk kembali. Segala sesuatu yang menghalangi kita datang kepada Tuhan itu harus disingkirkan, karena itu adalah dosa. Sebelum lebih jauh kita masuk dalam ibadah ini, mari bersama kita ambil waktu doa sejenak. Kita mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunannya untuk melayakan setiap kita datang di hadirat-Nya. Sambil pelayan altar mengangkat pujian, jemaat dapat mengambil waktu doa pribadi. Jiwa kami terbuka kepadamu Tuhan. Selidiki, nyatakanlah segala perkara Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, agar setiap kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian ini. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap dosa kami Tuhan, setiap pelanggaran kami Tuhan.
Banyak hal yang terselubung dalam hidup kami Tuhan, yang kami simpan, yang tidak kami tunjukkan kepada orang lain Bapa. Tapi pada hari ini Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam ibadah-Mu jauh lebih dalam Tuhan, kami mau mengungkapkan semua di hadapan-Mu Tuhan, setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau Allah yang mengampuni setiap kami, Engkau Allah yang melayakkan kami, menyucikan kami Tuhan. Kami mau serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pembaharuan komitmen dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kiranya komitmen kita terus dibaharui ketika Yesus naik ke surga. Ia mau setiap kita untuk pergi memberitakan Injilnya, menjadi saksinya ke seluruh dunia. Kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Kami terima. Kita yang telah ditebus oleh darahnya, kita mau bersama pergi menjadi saksinya, karena Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Mari bersama kita katakan lagi, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan sebagai bukti karya-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Untuk terjadi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kiranya setiap kita boleh terus menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib menyelesaikan seluruh karya keselamatannya untuk kita. Tetapi ketika Ia naik ke sorga, Ia ingin kita terus mengerjakan keselamatan itu dengan menjadi saksinya dimanapun kita ditempatkan. Karena Ia telah pergi dan akan kembali. Mari bersama kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian bagaikan bintang. Kita mau berkata, kami mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau mengerjakan keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami.
Kiranya hidup setiap kami boleh menjadi cahaya di tengah dunia ini. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada pendeta kami. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami untuk bersama-sama memperingati akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami sama-sama mau belajar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan firman-Mu atas kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Lebih daripadanya kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-harinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, bersyukur dan serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mempunyai dua cucu. Cucu yang pertama bernama Faith, usia 2,5 tahun, dan cucu yang kedua bernama Praisel, usia 5 bulan. Nah, pada waktu Kota Palu dinyatakan ada satu orang yang positif corona, saya kemudian berkata kepada anak saya, Sani, dan menantu saya, Mariani, saya katakan, kayaknya Faith harus pindah dulu di rumah kami. Karena mereka tinggal di toko sekaligus juga rumah. Dan yang saya khawatirkan adalah karena Faith sudah bisa berjalan dan sering main ke toko, saya takut dia terinfeksi corona juga. Sementara kalau adiknya masih usia 5 bulan, ya belum bisa berjalan, hanya ada di kamar tentunya bersama dengan papa dan mamanya dalam pengawasan yang ada. Nah, akhirnya mereka setuju, ya Faith pindah ke rumah kami di Metro Regency, dan kami sangat senang sekali karena kehadiran dia yang mengisi hari-hari kehidupan kami. Kami di rumah cuma berempat, istri saya dan anak kedua dan anak ketiga kami. Tapi dengan kehadiran Faith memberikan kami sukacita, kami sangat senang karena dia sangat lucu, cantik, dan ada saja hal-hal yang membuat kami tertawa oleh karena tingkah lakunya yang lucu itu. Namun setelah beberapa minggu kemudian papa mamanya tentunya merindukan dia juga untuk ada di rumah kembali, untuk tidur dengan mereka, bermain dengan mereka. Sehingga mereka berkata, "Papa, kayaknya Faith pulang dulu ke rumah ya." Karena waktu itu sudah sempat 2-3 minggu setelah corona terinfeksi untuk satu orang pertama di Kota Palu. Saudara, jujur itu membuat hati saya dan istri saya agak sedih. Kenapa? Karena Faith harus meninggalkan kami. Tapi satu kalimat yang membuat kami senang, Faith berkata begini dengan lugunya dia sebagai anak-anak. "Oh Pak, Faith pulang dulu ya, nanti Faith datang lagi. Oh Mak, Faith pulang dulu ya, Faith pasti datang lagi." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ditinggal pergi oleh orang yang kita kasih dan kita cintai, itu membuat hati sedih dan merasa kehilangan. Tetapi perasaan itu akan terobati ketika kita tahu pasti bahwa orang yang pergi, yang kita kasihi, yang meninggalkan kita, itu pasti akan kembali lagi. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini, kita melihat bagaimana kisah tentang Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sesungguhnya jauh sebelum kemudian peristiwa di dalam satu kisah para rasul ini, pasal yang pertama ini dinyatakan, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah pernah mengingatkan, menasehati, dan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya dia akan kembali ke sorga. Dia datang dari sorga hanya untuk mengerjakan akan karya keselamatannya di atas kayu salib sebagai puncaknya. Dan setelah itu dia akan kembali ke sorga. Oleh karena itu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama dikatakan begini. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ayat yang ketiga, perhatikan. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah peneguhan, menyatakan janjinya kepada murid-muridnya bahwa memang dia akan pergi
dia akan meninggalkan mereka murid-muridnya. Tetapi dia katakan apa? Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah selesai menyediakan tempat itu, aku akan datang kembali menjemput engkau. Supaya apa? Supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Saudara, bukan hanya sekali Tuhan Yesus menyatakan tentang bagaimana dia yang pergi untuk kembali itu. Tetapi dia katakan di dalam ayatnya yang ke-18. Masih dalam Yohanes 14. Ayatnya yang ke-18. Dikatakan begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam ayatnya yang ke-28. Dia katakan begini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Saudaraku, 3 kali Yesus menyatakan sebuah janji kepada murid-muridnya untuk memberikan peneguhan bahwa memang aku akan pergi, tetapi aku akan datang kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu di dalam perikop yang telah kita baca tadi di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, 2 malaikat menegaskan kepada murid-murid Yesus atau orang-orang Galilea yang waktu itu berkumpul dan menyatakan bahwa apa? Iya, Yesus akan datang kembali. Saudara, memang pada waktu itu kalau kita lihat ini sekedar intermezzo bahwa mereka sedang dalam keadaan lockdown, mungkin sama seperti kita hari ini. Mereka sedang berada dalam kondisi PSBB, tidak bisa kemana-mana. Tuhan katakan kamu jangan pergi meninggalkan Yerusalem, tidak boleh kemana-mana. Kenapa? Karena ada 2 hal besar yang akan mereka alami. Yang pertama adalah Tuhan menginginkan supaya mereka menyaksikan peristiwa bagaimana Dia yang akan terangkat ke sorga. Tapi kemudian yang kedua adalah bagaimana peristiwa Pentakosta juga supaya mereka sama-sama akan alami. Hal ini yang mengakibatkan kenapa Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan akan Yerusalem. Nah, ketika mereka sedang menatap ke langit dan melihat Yesus yang terangkat itu, 2 malaikat ini kemudian berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kembali sebuah penegasan yang diberikan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya meyakini dan tahu bahwa Yesus pergi untuk datang kembali. Nah, saudaraku yang tersalam Tuhan, oleh karena itu saya mau katakan bahwa janji tentang kedatangan Yesus kembali itu pasti. Karena yang pertama saya katakan tadi, Yesus sendiri menegaskan kepada murid-muridnya sampai 3 kali dia berkata bahwa aku akan datang kembali. Lalu dalam peristiwa ketika Yesus naik ke sorga, para malaikat atau 2 malaikat yang ada pun kembali berkata bahwa Dia yang pergi akan datang kembali. Saudara, kenapa Tuhan Yesus dan juga 2 malaikat yang ada menyampaikan akan perkataan ini bahwa Dia akan kembali? Saya melihat bahwa sesungguhnya Yesus tahu ada sebuah kecemasan, ada sebuah kegelisahan yang dialami, yang dirasakan oleh para murid-muridnya. Kecemasan, kegelisahan seperti apa yang dialami? Yang pertama saya melihat bahwa mereka mengalami kecemasan oleh karena pemulihan akan Israel. Saudara, harapan besar yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus adalah bahwa Yesus datang sebagai Mesias. Yesus datang sebagai Raja. Yesus datang berarti untuk memulihkan keadaan mereka. Hari itu mereka sedang mengalami tekanan dari tentara Romawi, dari pemerintahan Romawi, dari penjajahan Romawi. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka ingin lepas, bebas daripada tekanan yang ada. Dan mereka mengharapkan Yesus datang untuk membebaskan mereka. Yesus datang sebagai Raja untuk memberikan kemenangan kepada mereka. Lalu kemudian yang kedua saya melihat kegelisahan, kecemasan yang ada
ketika Yesus berkata bahwa aku akan pergi, aku akan kembali kepada Bapa. Saudara, saya membayangkan bagaimana mereka merasa bahwa, loh, engkau bersama-sama dengan kami. Ya, kurang lebih 3,5 tahun sudah ada bersama-sama dengan kami. Engkau melayani, engkau mengajarkan kami, engkau membimbing kami, engkau ada pergi kemana saja bersama-sama dengan kami siang dan malam. Lalu setelah 3,5 tahun kita ada bersama-sama, engkau justru mau meninggalkan kami sendirian. Saudara, mereka gelisah. Itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata apa? Jangan gelisah hatimu. Ketika dia hendak berbicara kepada murid-muridnya, dia berkata apa? Jangan gelisah hatimu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kondisinya kembali sama seperti kita hari ini. Berpikir kapan keadaan kita dipulihkan? Kapan corona pergi? Kapan segala sesuatunya kembali kepada hal yang normal? Kapan dan kapan? Nah, saya melihat hal yang menarik adalah bahwa ternyata ketika meskipun Yesus tahu bahwa mereka sedang gelisah, mereka sedang cemas dengan keadaan yang ada, tapi Yesus tidak menanggapi akan kegelisahan dan kecemasan mereka. Perhatikan, di dalam Kisah Rasul pertama ayat 7 Yesus berkata begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dalam Yohanes yang ke-14 kita melihat bagaimana ketika murid-muridnya Thomas dan Filipus waktu itu bertanggapan dengan dia, ya, bertanya kepada mereka, bersoal jawab dengan dia. Saya pun melihat bahwa Yesus tidak menanggapi soal jawab tersebut. Yesus tidak menanggapi kegelisahan mereka. Mengapa? Apakah karena kemudian Yesus tidak peduli dengan mereka? Apakah Tuhan Yesus tidak menghargai akan perasaan mereka? Sekali lagi tidak. Bukan itu. Yang saya lihat adalah bahwa Yesus ingin supaya mereka lebih fokus kepada apa yang harus mereka kerjakan ketika mereka menantikan kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Saudara, saya mau katakan begini. Persoalan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya itu pasti. Dia yang sudah berjanji maka dia akan menggenapi. Bukankah janji tentang kedatangan Mesias itu sudah dijanjikan ribuan tahun sebelum Yesus ada? Dan nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi terbukti terwujud bahwa benar Mesias datang. Yesus datang untuk apa? Untuk mengerjakan karya keselamatannya di atas kayu salib. Membebaskan umat manusia dari segala belenggu dosa. Kalau janjinya yang dulu dia genapi, maka saya yakin percaya bahwa janjinya bahwa dia akan datang kembali. Dia yang pergi untuk kembali. Saya sangat-sangat terlalu yakin bahwa itu pasti akan dia genapi. Oleh karena itu saya pikir bahwa hari ini kita tidak perlu menanyakan kapan dia datang. Hari ini kita tidak perlu kemudian hanya menunggu dan menunggu kapan dia akan hadir. Hari ini saya pikir tidak perlu kita kemudian menghitung dengan matematika atau dengan kemudian mengkaji lalu kemudian memperkirakan kapan dia akan datang. Saya pikir tidak perlu. Kenapa? Karena dia pasti akan datang. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena saya mendapati ada sekelompok sekte. Sekelompok orang-orang Kristen yang kemudian mulai menghitung hari kapan waktunya Yesus akan datang. Lalu saya melihat ada juga orang-orang yang kemudian karena ajaran sesat lalu berkata, jual segala harta milikmu, ayo berkumpul di gereja, Yesus akan segera datang pada tanggal sekian dan sekian. Lalu mereka menunggu dan ternyata Tuhan Yesus tidak datang-datang juga. Lalu akhirnya mereka apa? Bunuh diri massal. Saudara, saya berkata bahwa tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena kedatangan kembali Tuhan Yesus yang kedua kali dikatakan apa? Bahwa tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya apa? Bapa sendiri. Bahkan di dalam bagian yang kita baca tadi dikatakan apa? Dibilang begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sehingga waktu untuk kedatangan Kristus untuk yang kedua kali itu bukan urusan kita.
Tapi justru urusan kita yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kemudian kita bekerja. Bagaimana kemudian kita berkarya. Bagaimana kemudian hari ini kita pergi untuk apa? Memberitakan Injil Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus dipertanyakan kepada murid-muridnya, Tuhan, maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada masa ini? Lalu dia berkata apa? Oh, itu bukan urusanmu, masa dan waktu, itu urusan Bapa. Dia tidak stop berhenti pada kalimat itu, tetapi dalam ayat ke-8 kemudian dia berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, dari dua bagian yang kemudian ketika saya katakan tadi Yesus tidak menanggapi tentang kegelisahan mereka, tapi justru kemudian Yesus maju kepada apa yang menjadi harusnya fokus mereka adalah bahwa Yesus berkata, kamu harus bekerja. Kamu harus melayani. Kamu harus memberitakan Injil. Dikatakan bahwa padamu ada kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan itu terbukti bahwa setelah Yesus naik, 10 hari selanjutnya Roh Kudus dicurahkan, memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya dengan berani untuk apa? Pergi memberitakan Injil. Bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bukan hanya di Samaria, tapi kemudian mereka apa? Pergi sampai ke ujung bumi. Sehingga Injil Kristus disampaikan sampai ke ujung bumi. Lalu Yesus berkata dalam Yohanes tadi 14 dikatakan bahwa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang aku lakukan bahkan lebih besar daripada itu. Saudara, disinilah yang kemudian saya katakan bahwa mari saudara tidak perlu meragukan akan Kristus yang telah pergi itu. Karena janji untuk kedatangannya yang kedua kali adalah pasti. Tapi yang hari ini yang harus kita kemudian kerjakan adalah bagaimana kita memberikan hidup kita untuk melayani. Saudara, kalau saudara menantikan kedatangan Tuhan lalu kemudian hanya nunggu maka rasanya akan terlalu lama. Kapan waktunya? Kapan Yesus akan hadir? Kapan Yesus akan datang kembali? Dan kalau memang terbukti hari ini bahwa masa murid-murid 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini di tahun 2020, Yesus belum datang kembali. Tapi itu bukan berarti bahwa Yesus tidak akan datang. Yesus pasti akan datang sama seperti yang telah dia janjikan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang-orang percaya. Oleh karena itu saudara, yang saya mau katakan bahwa jangan duduk diam untuk menunggu kedatangannya itu. Tetapi seperti apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa padamu akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus sudah dicurahkan. Hari ini kita ada bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu engkau jangan berdiam diri, tapi mari bekerja melayani Tuhan untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus supaya apa? Lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Saudara, karya Kristus itu tidak stop hanya pada kemudian ketika dia disalib, mati dan dibangkitkan lalu naik ke surga. Tidak stop di situ. Justru itu adalah awal di mana Tuhan mau melibatkan bukan hanya murid-muridnya saja, tapi Tuhan mau melibatkan semua kita orang-orang percaya untuk apa? Untuk bekerja melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Lalu kemudian orang-orang yang memberitakan Injil ini tidak hanya diam, lebih lagi memberitakan Injil, lebih lagi memberitakan Injil supaya apa? Supaya pada akhirnya Injil itu boleh sampai bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya ke Yudea, bukan hanya Samaria, tapi apa? Sampai ke ujung bumi. Kalau kemudian murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu hanya berpangku tangan, hanya diam, hanya sembunyi, lockdown kembali, tidak pergi kemana-mana. Saya mau katakan bahwa hari ini Injil tidak akan sampai kepada kita.
Tapi oleh karena kemudian mereka keluar oleh kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Dimulai dengan Petrus yang berkhotbah, lalu 3.000 orang untuk bertobat. Lalu kemudian mulai murid-murid yang lain pergi ke pelosok-pelosok, pergi ke daerah-daerah yang lain. Dan lebih banyak orang yang percaya. Makanya hari itu dan hari ini Injil boleh sampai kepada kita. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa inilah waktu bagi kita di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kemudian bekerja dan melayani Tuhan. Saudaraku yang terkesan Tuhan, jangan kita seperti murid-murid Yesus yang kemudian hanya melongo lalu melihat terus ke atas. Tapi kemudian mereka tersentak, disadarkan oleh malaikat bahwa apa? Yesus akan datang. Sekarang pulang dan kerjakan apa yang Tuhan Yesus telah perintahkan di dalam kehidupanmu. Saudara, sedikit sebuah analisa pemikiran dari saya. Banyak orang yang mengkaitkan akan corona ini dengan 666. Banyak yang berkata bahwa virus corona ini adalah konspirasi dari beberapa negara besar untuk menghancurkan perekonomian dunia, lalu mereka nanti yang akan menguasai. Tapi menurut saya terserahlah apa kata mereka. Buat saya, yang saya lihat adalah bahwa hari ini mari kita semakin giat untuk memberitakan Injil karena bisa jadi waktu Tuhan yang sudah semakin mendekat. Terlalu banyak analisa orang-orang di sana yang begini dan begitu dan lain sebagainya. Buat kita dan buat saya itu bukan bagian kita. Mereka bisa menduga, mereka bisa mengira, mereka bisa menganalisa. Tetapi yang saya ingin ingatkan adalah tugas kita hari ini adalah bahwa kalau memang kita ada di akhir zaman, maka jangan stop. Jangan terlena dengan keadaan yang ada, tapi Injil harus terus untuk disampaikan. Injil harus terus untuk diberitakan. Saudara mungkin berkata, bagaimana bisa Injil diberitakan? Wong lagi lockdown, wong lagi PSBB, wong lagi social distancing, wong kita lagi tidak bisa kemana-mana. Saudara, saya mau katakan bahwa hari ini media sosial, media elektronik itu ada. Dan mari gunakan itu untuk apa? Untuk memberitakan Injil supaya Injil itu bisa sampai kepada pelosok-pelosok negeri, pelosok dunia saudara. Sampai ke ujung bumi. Saudara jangan hanya menggunakan Facebookmu hanya untuk curhat. Kegelisahan, kecemasanmu atau apa saja semuanya curhatnya lewat Facebook. Jangan hanya gunakan Facebook untuk posting makanan yang jadi atau yang tidak jadi, yang gagal produk. Jangan gunakan YouTube hanya untuk nonton, mencari segala macam informasi atau tutorial-tutorial yang ada yang kau perlukan. Jangan hanya gunakan IG-mu hanya untuk sekedar share foto-foto terbaikmu, jangan. Tapi saya mau katakan hari ini, mari gunakan sosial media yang ada, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya untuk apa? Sarana untuk memberitakan Injil. Saudara kita memang sedang berada dalam sebuah kondisi di mana kita tidak bisa keluar. Tapi saya mau katakan hari ini justru Injil bisa disampaikan kemana saja. Oleh karena apa? Ada media sosial. Seperti contoh hari ini mungkin kita beribadah kami hanya bisa merekam. Ya, dalam satu gedung gereja dibatasi tidak banyak orang yang bisa hadir kecuali yang bertugas untuk membuat rekaman ini. Tapi saya mau katakan ketika rekaman ini di-sharekan lewat YouTube, linknya disampaikan lewat Facebook dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa apa? Injil akan tersampaikan kemana-mana. Dan ini adalah kesempatan bagi kita. Untuk apa? Memberitakan Injil. Oleh karena itu jangan kita terlena dengan keadaan yang ada. Jangan kemudian merasa cemas. Jangan terlalu memikirkan dengan keadaan yang ada. Tapi hari ini Tuhan mau supaya apa? Supaya kita tetap bekerja buat Tuhan. Di dalam momen ketika kemudian hari ini kita memperingati akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Di mana dia berjanji bahwa dia yang pergi dan dia yang akan kembali. Maka hari ini kita bukan hanya sekedar memikirkan akan dia yang pergi dan kembali. Karena sekali lagi saya katakan itu pasti. Tetapi yang hari ini kita perlu pikirkan adalah bagaimana kita tetap bisa bekerja dan melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap memberitakan Injil Tuhan, Injil keselamatan. Supaya orang-orang di luar sana bisa mendengarkan tentang Injil dan tahu bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dan tidak ada yang lain. Saudara saya mau cerita sedikit
Saya bersyukur ada kesempatan pelayanan lewat KPPI, sebuah lembaga penginjilan di mana mereka men-sharekan itu lewat kami ketemunya di Zoom, lalu di-sharekan lewat Facebook dan kemudian lewat YouTube ya. Dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu saya ikut, lalu kami ikut trainingnya bagaimana cara men-sharekan dan lain sebagainya. Saya bersyukur saya melihat bahwa ini luar biasa. Saudara, sekali tayang, sekali share ya, itu bisa sampai 18.000 yang nonton. Saya tercengang-cengang dan terkagum-kagum ini. Wow, yang nonton bisa sampai 18.000 ya orang, 18.000 kali tayangan. Berarti 18.000 kali orang nonton. Lalu saya mulai mencoba minggu kemarin ya, ketika salah seorang sahabat saya, penginjil Henny berkhotbah, saya lalu mencoba, oh ini coba saya praktekkan. Ya, lalu kemudian kami mempraktekkan ya, dengan teknik yang ada kami praktekkan dan puji Tuhan. Selesai ibadah, baru selesai ibadah, saya langsung buka dan langsung lihat ada 660 kali tayang. Ya, lalu kemudian sampai sore 900 dan sampai sekarang ada kurang lebih 1100. Saya membayangkan kalau kami ibadah di GKRI, di gereja kami, itu yang hadir hanya 100 orang. Ya, bahkan kadang tidak sampai. Tetapi ternyata dengan media yang ada, kami syutingnya hanya di rumah, ibadahnya cuma di rumah, berapa orang yang hadir, ya. Tetapi ternyata setelah disampaikan itu ada 1.100 orang yang menyaksikan. Dan akan terus bertambah karena linknya tetap ada. Dan orang bisa kapan-kapan pun untuk bisa kembali menyaksikan. Ini yang saya mau katakan bahwa mari. Di era, di saat dimana kita mungkin dalam satu sisi sedang tertekan. Tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa berkumpul dalam satu gereja untuk beribadah bersama-sama. Memperingati akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini. Tapi mari kita tetap bisa dapat melayani Tuhan dengan setiap media yang ada. Dan bukan hanya kami hamba Tuhan yang mengerjakan, tapi mari lebih banyak orang. Saudara, berapa banyak konten Kristen yang ada di kemudian di YouTube? Ada berapa banyak channel-channel kemudian yang berbicara tentang hal-hal rohani di YouTube? Sangat sedikit. Ada berapa banyak orang-orang yang melakukan siaran-siaran langsung di Facebook dan di IG Live untuk hal-hal rohani? Sangat sedikit. Padahal justru itu adalah kesempatan yang terbaik. Oleh karena itu biarkan hari ini di dalam peristiwa kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus. Mari kemudian kita sama seperti murid-murid Yesus di zaman awal-awal masa gereja. Mereka tidak berdiam diri. Tapi mereka mau mengerjakan sebuah pelayanan. Mereka dengan berani oleh karena kekuatan Roh Kudus pergi memberitakan Injil. Hari ini tugas saudara dan saya pun adalah mari sama-sama tetap punya semangat melayani Tuhan. Dan mari sama-sama kita memberitakan Injil Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan buat kami. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Supaya di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kami sedang peringati hari ini, kami tahu bahwa Engkau pergi untuk kembali. Oleh karena itu kami mau dengan setia menantikan kehadiran-Mu, kedatangan-Mu yang kedua kali, sambil kami tetap setia untuk melayani Engkau. Dengan segala media dan kesempatan-kesempatan yang ada, kami gunakan untuk kami boleh melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Kami menaikkan pujian, syukur kami kepadamu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini, dan sewaktu selanjutnya saya persilakan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada hambanya yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita boleh terus hidup menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan bersama membacakan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita akan bersama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan bersama berdoa untuk kehidupan pribadi semua jemaat. Kiranya setiap kita boleh terus menjadi saksi Tuhan, dan jemaat boleh terus hidup setia serta berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang kedua, kita berdoa untuk penanggulangan virus corona. Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami menaikkan setiap pokok doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat GKK Donggala Tuhan. Kiranya setiap kami boleh terus hidup menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Kami boleh terus hidup setia, kami boleh terus hidup berjaga-jaga Tuhan. Dan kami boleh terus hidup menjadi saksi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai hidup setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami Tuhan. Kiranya setiap kami boleh jadi berkat-Mu Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami boleh bersama berdoa Tuhan untuk penanggulangan virus corona yang terjadi ya Tuhan. Kiranya Engkau terus campur tangan ya Tuhan, untuk setiap tenaga medis Tuhan yang sedang mengobati setiap pasien-pasien yang ada, kiranya Engkau terus jagai setiap mereka Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka kekuatan Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap peneliti Tuhan, untuk menemukan vaksin, obat Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat Tuhan, agar obat dan vaksinnya boleh segera ditemukan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang terpapar ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan untuk menanggung setiap ini Tuhan, dan berikan mereka sukacita Tuhan dalam menjalaninya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Kau berikan hikmat Tuhan kepada presiden kami, kepada seluruh jajaran menteri Tuhan dan yang terlibat dalam proses penanggulangan corona ini Tuhan. Kiranya pemerintah kami Tuhan boleh dengan hikmat kebijaksanaan, boleh memberikan kebijakan-kebijakan untuk penyelesaian virus corona ini Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, warga negara Indonesia ini, kami boleh ambil bagian Tuhan untuk menghentikan virus ini. Kami boleh tetap di rumah saja, kami boleh menjaga kesehatan kami, boleh menjaga kebersihan kami, dan juga kami boleh menjaga jarak dengan orang lain Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang jawab Tuhan sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan cara-Mu Tuhan, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Kita akan bersama memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Ya dalam kehidupan kami boleh tiba di penghujung ibadah ini ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan, kiranya apa yang kami berikan bisa menjadi ungkapan syukur kami. Ya Tuhan, kami serahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, kemuliaan bagi Allah. Biar segala kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Dia Allah yang layak diagungkan dan dipuji. Berkat saya persilakan kepada Pendeta Ramlan. Marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa terus mencurahkan kasih setianya atas kita dengan memberikan tubuh yang sehat dan kuat sehingga kita bisa bekerja dan melayani. Tuhan Yesus menjaga kemana kita berada. Dia mengampuni dan menebus kita dari ikatan dosa. Roh Kudus terus memberikan damai sejahtera, memberikan penghiburan, serta mengingatkan segala sesuatu yang harus kita selesaikan. Allah Tritunggal, penyertaannya sempurna adanya atas kita. Dari saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kami persilahkan duduk, ibadah selesai dan kita bersaat teduh. Puji nama Tuhan, pemuda dan remaja telah mempersiapkan sebuah pujian yang akan ditayangkan dalam kesempatan kita saat ini. Bapak Ibu bisa menyaksikan, memperhatikan, dan semoga diberkati lewat pujian tersebut. Karena itu kami juga mengucapkan selamat buat kita semua yang telah beribadah. Semoga lewat ibadah memperingati kenaikan Tuhan ini, mengingatkan kepada setiap kita, supaya dengan sabar menantikan kedatangannya yang kedua kali, sekaligus terus bergiat
bekerja memberitakan Kristus yang telah datang pergi menyiapkan tempat buat kita semuanya. Amin. Pujian ini mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan indah bagi setiap kita. Firman-Nya ya dan amin, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi